Puji Tuhan, Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada masa kekuasaan Uni Soviet sekitar tahun 1950-1970, iman kepada Tuhan ditekan dengan keras. Negara menganggap agama sebagai ancaman dan banyak pendeta ditangkap karena tetap melayani secara diam-diam. Saudara, di tengah situasi itu, seorang pendeta bernama Sergei Petrovich, beliau tetap setia memberitakan Injil meskipun ia tahu resikonya adalah penjara. Saudara, bahkan kematian. Akhirnya saudara, ia benar-benar ditangkap oleh aparat. Tanpa proses yang adil, ia dimasukkan ke dalam penjara di wilayah Moldova. Namun saudara, hukuman yang diberikan kepadanya bukan sekadar penjara biasa. Ia sengaja ditempatkan dalam sel isolasi tanpa makanan dengan tujuan menghancurkan imannya secara perlahan. Saudara, kepala penjara yang menangani kasusnya adalah seorang ateis keras. Dengan nada mengejek, ia berkata, "Kalau Tuhanmu itu ada, suruh dia kirim roti untukmu di sini." Saudara, kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita, ucapan itu bukan sekadar sindiran, tetapi tantangan yang kejam, saudara. Seolah-olah ia ingin membuktikan bahwa iman Sergei hanya ilusi. Saudara, hari pertama berlalu tidak ada makan. Hari kedua, tubuh Sergei mulai melemah. Rasa lapar semakin menyiksa. Tapi saudara, dalam kondisi seperti itu, banyak orang akan mulai meragukan Tuhan. Namun saudara, hamba Tuhan Sergei memilih tetap berdoa kepada Tuhan. Ia tidak membalas ejekan itu. Ia hanya berserah. Lalu sesuatu yang tidak masuk akal mulai terjadi. Saudara, pada suatu pagi, ia mendengar suara di jendela kecil selnya. Ketika ia mendekat, ia terkejut melihat sepotong roti tergeletak di sana. Apa yang dilakukannya, saudara? Ia memegangnya dengan tangan gemetar itu nyata. Ia makan dengan penuh syukur, menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Saudara, keesokan harinya, hal yang sama terjadi lagi. Roti kembali muncul, bahkan berlangsung beberapa hari berturut-turut, saudara. Sergei mulai menyimpan sebagian roti itu sebagai bukti para penjaga. Para penjaga pun heran. Bagaimana mungkin seorang tahanan yang tidak diberi makan bisa tetap hidup? Luar biasa kan saudara, Tuhan menolong. Ketika mereka melihat roti itu, mereka menuduh ada yang menyeludupkan makanan. Jadi mereka memutuskan untuk menyelidiki. Saudara, saat mereka sedang mengawasi suara itu kembali terdengar di jendela. Dan mereka melihatnya sendiri. Saudara, apa yang mereka lihat pada saat itu? Mereka melihat seekor kucing melompat ke jendela, membawa sepotong roti di mulut. Semua terdiam. Ternyata setelah ditelusuri, kebenaran yang lebih mengejutkan terungkap. Melalui apa, saudara? Melalui kucing. Kucing itu ternyata milik anak perempuan kepala penjara.
Roti itu dibuat sendiri oleh istri kepala penjara. Tanpa mereka sadar, setiap hari kucing itu mengambil roti dari rumah mereka dan membawanya ke sel Sergei. Peristiwa itu, saudara, mengguncang hati kepala penjara. Ia yang sebelum berkata, "Suruh Tuhan kirim roti," kini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jawabannya, Tuhan memang tidak menurunkan roti langsung dari langit. Namun saudara, ia mengambil roti dari rumah orang yang tidak percaya dan mengirimkannya melalui seekor kucing. Disitulah letak mujizat yang sesungguhnya, saudara. Kisah ini, saudara, mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Ia tidak terikat oleh keadaan, tidak dibatasi oleh tembok penjara, bahkan tidak tergantung pada orang yang percaya kepadanya. Saudara, kisah ini saya membacanya dengan sangat sedih dan merenungkan betapa baiknya pertolongan Tuhan. Ia berdaulat penuh dan dapat memakai siapa saja untuk menggenapi kehendak-Nya. Sergei mungkin dipenjara secara fisik, tetapi imannya tidak bisa dikurung. Sebaliknya, saudara, justru hati orang yang menantang Tuhan mulai runtuh, karena pada akhirnya bukan Sergei yang kalah oleh penjara, melainkan, saudara, kesombongan manusia yang kalah oleh cara kerja Tuhan. Jadi Tuhan bekerja, Tuhan tidak membiarkan kita. Yang sederhana namun tak terbantahkan. Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku lebih tinggi dari jalanmu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.